Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il alim minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ahibba azanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan saat ini di hari Selasa kita akan membahas sebuah tema atau lanjutan sebenarnya dari materi-materi yang pernah saya sampaikan di waktu atau di hari-hari di saat Ustadzina ya Ustadz Abu Haidar hafizahullah ta'ala sedang berhalangan hadir, maka ketika itu diberikan kesempatan kepada saya dan itu beberapa kali, maka materi yang kita bahas adalah materi yang sifatnya bersambung. Dan itu kita ambil dari kitab Fiqh Al-Adiyah wal Azkar. Itu fikih tentang memahami bagaimana doa-doa dan zikir-zikir. Di pertemuan yang sebelumnya, entah beberapa waktu yang lalu saya kurang ingat ya, mungkin kurang lebih 2 bulan yang lalu mungkin, kita membahas min adabi dzikr, yaitu di antara adab-adab zikir. Dan pada pembahasan berikutnya, Syekh Profesor Abdul Razak membahas pembahasan tentang afdalul dzikr Al-Qur'anul Karim. Seutama-utama zikir itu adalah Al-Qur'anu Al-Karimu. Sehingga judul yang kita pilih adalah Al-Qur'an dan zikir. Hubungannya adalah yaitu sebaik-baik zikir adalah Al-Qur'an Al-Karim, Al-Qur'an yang mulia. Berkata penulis itu Syekh Profesor Dr. Abdul Razak, inna khaira ma yanbaghi lil abdi ay yazkurallaha bihi wa kalamuhu tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya sebaik-baik perkara yang seorang hamba itu hendaknya mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala tabaraka wa ta'ala itu sendiri. Alladzi huwa khairul kalami wa ahsanu wa asdaquhu wa anfa'uhu. Yang mana ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sebaik-baik ucapan, selurus-lurus atau sejujur-jujur ucapan, dan yang semanfaat-manfaat atau ucapan yang paling bermanfaat. Jadi tidak ada ucapan yang paling baik, yang paling lurus dan paling memberikan manfaat mengalahkan ucapan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Wa huwa wahyullahi wa tanziluhu. Dia adalah wahyunya Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan. Alladzi la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi. Yang mana Al-Qur'an itu tidak datang kepadanya kebatilan dari arah manapun, ya, apakah dari depannya ataupun dari belakangnya. Wa huwa afdal kitabin anzalahu Allah tabaraka wa ta'ala ala afdali rasulih. Dia adalah seutama-utama kitab
yang Allah tabaraka wa ta'ala turunkan kepada sebaik-baik rasul, ada abdihi, sebaik-baik hamba, wa mustafa wa khiratihi min khalqihi, manusia pilihan, hamba yang terpilih, yaitu Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi afdhalus salatu wassalam. Yaqulullahu ta'ala fi bayan syarafi hadzal Qur'anil Karim wa fadlihi. Allah Ta'ala berfirman tatkala menjelaskan keutamaan Al-Qur'anul Karim dan kemuliaannya. Wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan tidaklah mereka mendatangkan sesuatu yang aneh kecuali kami berdatangkan kepadamu Muhammad sesuatu yang benar dan sebaik-baik penafsiran. Surat Al-Furqan ayat 33. Tentang ayat ini, Al-Furqan ayat 33 ini berkata al-tafsir, yaitu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala kitabnya Tafsir Quranul Azim di jilid yang ke-6 halaman 118. Fi hadza i'tina'un kabirun li syarafir rasuli salawatullahi wa salamuhu alaihi haitsu kana ya'tihil malaku bil qur'ani sabahan wa masa'an safaran wa hadaran fa kullu marratin kana ya'tihil malaku bil qur'ani la ka linzalil kitabi mimma qabla minal kitab al mutaqaddimah. Ayat ini menjelaskan tentang perhatian yang sangat besar terhadap kemuliaan Rasulullah salawatullahi wasallamu alaihi tatkala malaikat mendatangkan kepadanya Al-Quran pagi dan petang ketika beliau sedang safar atau tidak safar. Setiap waktu malaikat datang kepada Rasulullah SAW membawa kalamullah Al-Quranul Karim. Berbeda dengan kitab-kitab yang sebelumnya, yang mana kitab itu diturunkan langsung sekaligus. Fahadal maqamu a'la wa jalla wa a'dhamu makanatan min sa'iri ikhwani min al-anbiya sallallahu alaihi ajma'in. Dan ini merupakan kedudukan yang paling tinggi, paling mulia, paling agung yang didapat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan seluruh saudara-saudaranya dari kalangan para nabi salawatullah wassalamu alaihim ajma'in. Fal-Qur'anu asyrafu kitabin anzalahullah, maka Al-Quran adalah semulia-mulia kitab yang Allah turunkan. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'zamun nabiyyin arsalahullahu ta'ala. Dan Nabi Muhammad adalah seutama-utama nabi yang Allah utus. Jadi Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad, dia adalah kitab yang paling mulia daripada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad adalah seutama-utama nabi daripada nabi-nabi sebelumnya. Inna fadl Qur'anil Karim wa syarafu wa rafi'a qadri wa ulu makani amrun la yakhfa 'alal muslimin. Sesungguhnya tentang keutamaan Al-Quran, kemuliaannya, ketinggian kedudukannya, ini adalah perkara yang semua kaum muslimin tidak tersembunyi lagi tentang kemuliaan dan ketinggian kedudukan Al-Quran tadi. Fahuwa kitabullah Rabbul Alamin, dia adalah kitabullahu Rabbil Alamin. Wa kalamu khalqil ajma'in, dia adalah ucapan pencipta seluruh makhluk. Fihi naba'un ma qablana wa khabarun ma ba'dana wa hukmun ma bainina wal faslu laisa bil hazl man tarakahu aqi. Baik. Di dalam Al-Quran itu dia terdapat berita-berita tentang kaum-kaum sebelum kita dan kabar-kabar kepada kaum setelah kita. Artinya ketika kita di zaman sekarang saja kita membaca Quran, maka kita berhadapan dengan berita-berita tentang kaum-kaum yang ada sebelum kita. Ya, mulai dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW sampai kepada kaum-kaum Yahudi dan umat-umat sebelumnya sampai kepada Nabi Nuh. Dan juga Al-Quran menjelaskan tentang keberadaan kaum-kaum setelah kita, bahkan sampai hari
kiamat, dan bagaimana keadaan surga dan neraka yang merupakan finalisasi dari keadaan manusia di akhir zaman, di hari kiamat. Wa hukmun ma bainina, dia merupakan hukum hakim di antara kita. Wal faslu laisa bil hazal, dia sebuah kepastian, bukan sebuah hal yang sifatnya kecil, remeh, senda gurau, tidak. Al-Quran itu sebuah keseriusan, sebuah ketetapan, sebuah kekokohan. Man tarakahu min jabbar qasamahullah, maka siapapun yang dia meninggalkan Al-Quran merasa dirinya besar, menyombongkan dirinya sehingga dia merasa tidak membutuhkan Al-Quran, qasamahullah, maka Allah akan dulu lantakkan, binasakan mereka. Wa man ibtagha al-huda fi ghairihi adallahullah, dan siapapun yang mencoba untuk mencari petunjuk selain Al-Quran, maka Allah akan sesatkan dirinya. Wa huwa hablullahil matin, dia adalah tali Allah yang kokoh. Wa dzikrul hakim, dia adalah zikir yang sangat mulia, yang sangat bijaksana. Wa huwas siratul mustaqim, dia adalah jalan Allah yang lurus. Walladzi la tazighu bil ahwa, yang tidak di dalamnya tersesatkan, terselewengkan dari hawa-hawa nafsu. Wala taltabisu bi al-alsun, Al-Quran itu di dalamnya tidak ada ucapan-ucapan muncul di dalamnya ucapan-ucapan yang itu lahir dari syubhat, tidak ada hawa nafsu di situ, tidak ada syubhat di dalamnya. Wala yashbah minhu al-ulama, yang seluruh para ulama, orang yang berilmu, tidak pernah merasakan kenyang dan puas dengan Al-Quran tersebut. Wala yahuqu an kasratir rat, yang dia tidak akan usang, ya, walaupun banyak orang-orang yang menolaknya. Wala tanqadhi ajaibuhu, yang keajaibannya tidak akan pernah selesai. Man qala bi sadaq, siapapun yang berkata dan ucapannya adalah Al-Quran, dia adalah orang yang akan benar dan jujur dan dibenarkan. Wa man amila bi ujir, dan siapapun yang beramal dengan Al-Quran, dia akan diberikan pahala. Wa man hakama bihi adal, dan siapa berhukum Al-Quran, dia akan memenuhi kebijakan dengan keadilan. Wa man da'a ilaihi hudiya ila siratin mustaqim, dan siapapun yang menyeru berdakwah, ya, kepada Al-Quran, dialah orang yang akan diberikan petunjuk menuju siratul mustaqim. Wa huwa ajallu wa a'zamu ma yataqarrabu bihi ila Allah subhanahu wa ta'ala. Dia adalah sarana yang paling hebat, yang paling kuat, yang paling agung, yang paling mulia, yang dapat mendekatkan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'an Farwah bin Naufal rahimahullah, dari Farwah bin Naufal, semoga Allah merahmatinya, dia berkata, akhadha Khabbab bin al-Aras biyadi. Khabbab bin al-Aras ini salah seorang guru ngajinya para sahabat, orang yang faqih terhadap ilmu tajwid, orang yang paham bagaimana memahamkan Al-Quran. Kata Farwah bin Naufal, ini Khabbab bin al-Aras ini, ya, yang kisah masuknya Umar bin Khattab itu kita Khabbab bin al-Aras sedang membacakan, mengajarkan apa? Al-Quranul Karim kepada adiknya Umar itu Fatimah dan suaminya. Maka datang Umar bin Khattab saat itu, ya, kemudian ketika tadinya Umar bin Khattab ini sedang membongkuduskan pedangnya, ingin mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, ya, dan siap mungkin melabrak di rumah Arqam bin Arqam saat itu. Berpapas tengah jalan dengan orang Quraisy. Kemana engkau Umar? Oh itu Umar saya akan mendatangi Muhammad karena telah mengejek-ejek, menghina sesembahan kita. Kata orang ini, engkau akan ke sana sementara adikmu saja sudah berislam. Tambah geram lagi Umar, belok dia, nggak jadi ke rumah Arqam bin Arqam, lari ke rumah adiknya. Yang saat itu sebelum masuk, ya, terdengar suara Al-Quran dibaca Khabbab lalu di hadapan adiknya dan iparnya. Ya, surat Toha sampai ini ke-11. Geramlah Umar, gedor gitu. Khabbab bin al-Arat itu merasa, wah, masya Allah Umar, dia langsung didobrak sama Umar pintunya. Umar sembunyi di balik pintu.
Begitu ya masuk, didapati ya adik dan suaminya, ditonjok suami adiknya itu. Sininya adiknya digampar pipinya oleh ya. Adiknya itu sampai marah, belum puaskah engkau Umar, kira-kira begitu. Kapan engkau akan berislam seperti itu? Sok lakukan samamu. Melihat adiknya nangis gitu. Ternyata tangisan ini menjadi senjata ampuh awal masuknya Umar bin Khattab. Padahal udah tuh orang sangat keras. Itu ada faidah kali ya. Kalau ingin meluluhkan hati laki-laki dengan tangisan kali ya, begitu ya. Langsung luluh Umar bin Khattab. Kemudian tertegun sesaat kemudian, tadi apa yang kalian baca? Nah, Fatimah adiknya ini melihat sudah ada rona-rona keislaman pada diri kakaknya. Bagaimana kalau aku ingin, ya engkau tidak boleh menyentuhnya, engkau masih najis karena engkau masih musyrik. Lalu bagaimana kalau aku ingin membacanya? Maka adik menyarankan, kalau itu engkau mandi dulu, ya bersuci lalu engkau didengarkan. Didengarkan surat Toha tadi 1-11. Berislamlah Umar saat itu. Ketika tahu Usman Islam, keluarlah Khobat bin Al-Arat tadi yang tadinya nyumput itu ya, sembunyi langsung Allahu Akbar, memuji Allah, alhamdulillah akan keislaman Umar bin Khattab. Karena apa? Karena dia benar-benar Rasulullah SAW mendoakan agar Islam ditolong oleh dua orang Umar. Salah satunya adalah Abu Jahal dan Umar bin Khattab, dan Allah memilih Umar bin Khattab untuk membela agama Islam ini. Nah, kembali kita kepada Khobab bin Al-Arath ini. Maka Farwah bin Naufal rahimahullah ta'ala berkata, Khobab bin Al-Arath ini pernah memegang tanganku. Lalu dia berkata, ya Hina, kesini. Taqarrab ilallahi bimastata'ta. Bertakarublah kepada Allah dengan sesuatu yang engkau mampu. Fa innaka lasta tataqarrabu ila Allah bi syai' ahabu ilai min kalami. Karena sesungguhnya engkau ini tidaklah mendekatkan sesuatu kepada dengan sesuatu yang paling Allah cintai kecuali melalui ucapannya, yaitu apa? Al-Qur'anul Karim. Nah, di sini diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam kitabnya As-Sunnah dan juga Al-Imam Al-Aliki dalam Syarah Usul I'tiqad As-Sunnah wal Jamaah dengan sanad yang sahih. Ikhwas sekalian, bila kita cermati sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala begitu sangat menginginkan dan sangat menyukai bila hambanya itu mendekatkan kehidupan mereka, terutama kehidupan hati mereka dengan lafaz-lafaz Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah, maka Allah mencintainya. Coba antum perhatikan, hampir rata-rata zikir-zikir itu didominasi dengan lafaz Allah. Coba ketika kita bertasbih, apa yang kita ucapkan? Subhanallah, ada Allah di situ lafadznya. Tahmid apa? Alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Tahlil, la ilaha illallah. Istirja, inna lillahi wa inna rajiun. Hauqala, la haula wa la quwata illa billah. Istighfar, astaghfirullah. Lihat, bila kita bisa cermati, Allah itu sangat suka bila namanya itu selalu ada dalam kehidupan hati hamba-hambanya. Makanya wajar dan sangat pantas bila ucapannya yaitu kalamullah Al-Quranul Karim adalah ucapan yang paling dia cintai. Berkata Syekh Abdul Razak berikutnya, inna qadral Qur'ani wa fadlahu huwa biqadril mausufi bihi wa fadlihi. Sesungguhnya kemuliaan dan keutamaan Al-Quran itu memang seimbang, sejajar dengan kemuliaan yang disifatinya.
Ya. Maka Al-Quran itu dia adalah ucapan siapa? Ucapan Allah. Dia adalah sifatnya Allah. Karena di antara sifat Allah, Allah adalah berbicara, yatakallam. Itu sifat Allah. Nah, bila kemudian Allah itu maha mulia, tentulah ucapannya pun juga mulia. Bila Allah maha agung, maka tentulah ucapannya juga agung. Wa kama annahu tabaraka wa ta'ala la samiyya lahu wa la syabiha lahu fi asma'i wa sifatih. Ya, fala samiyya lahu wa la syabiha lahu fi kalami. Maka sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala, tidak ada satupun yang lebih tinggi daripada dirinya, tidak ada yang bisa menandingi dan menyerupainya dalam nama dan sifatnya, maka demikian pula tidak ada yang menyerupai dan menandingi ucapannya. Falahu tabaraka wa ta'ala al-kamalul mutlaq fi dhati wasma'i wa sifati la yushbihu syai'un min khalqihi wa la yushbihu huwa tabaraka wa ta'ala syai'an min khalqihi ta'ala wa taqaddasa an syabihi wal nadhir. Maka Allah tabaraka wa ta'ala memiliki kemuliaan yang mutlak dalam zat, nama dan sifatnya yang tidak ada satu pun makhluknya yang bisa menyamai, menyerupai dan melampauinya. Maka maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari penyerupaan dan dari penyekutuan dan dari penyetaraan dan tandingan. Allah berfirman, laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada satu pun yang serupa dengannya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Wal farqu baina kalamillah wa kalamil makhluqin kal farqi bainal khaliq wal makhluqin. Oleh karena itu, perbedaan antara ucapan Allah dengan ucapan makhluknya, maka itu sama dengan perbedaan antara al-khaliq dan makhluk. Sebagaimana Al-Khaliq adalah pencipta, makhluk adalah cipta. Yang dicipta adalah hina dan di bawah, Al-Khaliq adalah yang tinggi dan maha mulia. Maka demikian pula ucapan Al-Khaliq, ucapan Allah itu adalah ucapan yang paling tinggi dan tidak bisa dikalahkan dengan seluruh ucapan makhluknya. Qala Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu ta'ala, fadlul Qur'ani ala sa'iril kalami ka fadlil Rabbi ala khalqi wa dhalika annahu min. Keutamaan Al-Quran atas seluruh ucapan makhluk, maka itu seperti keutamaan Allah Rabbul Jalalah di atas semua makhluknya. Dikarenakan Al-Quran itu adalah darinya, dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada memang beberapa riwayat yang itu seolah-olah dimarfu'kan sampai kepada Nabi SAW. Hanya saja pemarfu'an, yaitu pengangkatan ucapan itu disampaikan kepada Nabi SAW, ini ternyata la yasbut, ya, tidak sahih. Sebagaimana itu jelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala fi kitabi Khalqu Af'alil Ibad. Ya, ada Imam Bukhari punya kitab namanya Khalqu Af'alil Ibad. Adapun memang secara makna, ya demikianlah adanya. Bahwa ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ucapan yang paling mulia dan tidak akan pernah dikejar kemuliaannya oleh ucapan makhluknya satupun. Fahada haqqun la raiba fihi. Maka ini benar dan tidak ada keraguan sedikit pun. La raiba fi husnih wa quwwatihi wa istiqamati wa jamali madlulihi. Ya, memang tidak akan didapatkan keraguan sedikit pun akan kebagusan Al-Quran itu, akan kuatnya Al-Quran itu, akan lurus istiqomahnya Al-Quran itu, akan indahnya penunjukan dari Al-Quran itu. Wa qad istashhada alul ilmi li sihhati ma'nahu bi nususin adidah, dan para ulama telah menyaksikan akan kesahihan maknanya dengan nas-nas yang sangat banyak. Bal innal Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ja'alahu unwanan li ahadi tarajumi abwabi kitab Fadlul Quran min sahihi. Bahkan sekelas Al-Imam Bukhari rahimahullah taala, dia telah menjadikan ada sebuah judul khusus, ya, yang merupakan rangkaian dari terjemahan bab-bab kitab Fadailil Quran dalam kitab sahihnya,
Yang itu dia berkata dalam bab yang ke-17 dalam Sahih Bukhari-nya, bab Fathil Qur'ani ala sairil kalami, keutamaan Al-Quran di atas keseluruhan ucapan makhluk. Wa awrada tahta hadzal hadis hadisaini azimaini. Dan dalam kitab Sahih Bukhari itu, dalam bab itu, ya, bab Fathul Qur'ani ala sairil kalam, bab keutamaan Al-Quran di atas seluruh ucapan, seluruh kalam, maka beliau menurunkan 2 hadis yang menjadi penguat dalam bab tersebut. Hadis yang pertama, hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi SAW, masalul mu'min alladhi yaqra'ul qur'ana masalul utrujah ta'muha tayyib wa rihuha tayyib. Wa masalul mu'minil ladzi la yaqul qur'ana masal tamrah ta'muha tayyib wa la riha fiha. Wa masalul munafiqil ladzi yaqul qur'ana masalur raihana rihuha tayyib wa ta'muha mur. Wa masalul munafiqil ladzi la yaqul qur'an kamasal handala ta'muha murrun wa la riha laha. Dalam kitab apa ini? Dalam kitab Sahih Bukhari. Namun ini juga dimunculkan dalam Sahih Muslim ternyata. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, perumpamaan seorang mukmin, ini kita akan berkenalan dengan 4 buah-buahan. Antum hafalin ya buahnya ya. Saya nggak ada hadiah. Kalau ada hadiah, saya akan kasih yang bisa menjawab buahnya apa saja. Insya Allah ada hadiahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ya. Perumpamaan seorang mukmin yang dia baca Quran, dia seperti buah utrujah. Buah apa? Utrujah. Rasanya manis, harumnya harum. Jadi terciumnya sudah sangat harum dan begitu dicoba rasanya manis. Kira-kira mirip buah apa ini kalau di Indonesia? Mungkin buah duren kali ya. Atau nangka ya. Ya. Kalau harumnya manusia sepakat dan rasanya manis, kira-kira apa? Durian kayaknya ada perbedaan pendapat ya di kalangan para apa kira-kira yang harumnya harum dan orang semuanya suka rata-rata? Hah, buah mangga kali ya? Ya. Buah apa kira-kira? Buah mangga ya? Hah? Mangga. Buah mangga. Ya kira-kira begitulah. Ini intinya utrujah. Ya kalau ada yang buah yang seperti itu, mungkin kita mengatakan ini utrujah Indonesia. Enggak apa-apa. Ya. Apa utrujah itu ciri khasnya? Baunya harum. Ya. Yang tepatnya gimana sih? Baunya harum atau baunya harumnya harum? Aromanya harum. Ada aromanya buruk, busuk ya? Aromanya tidak sedap. Oh iya, aromanya sedap. Nah itu pas terjemahannya. Aromanya sedap, rasanya manis. Ini perumpamaan seorang mukmin yang apa? Orang mukmin yang membaca Al-Quran. Lalu ada perumpamaan seorang mukmin kata Rasulullah yang dia tidak baca Quran. Ini seperti buah kurma. Nah, apa coba buah kurma? Harumnya, aromanya bukan busuk, tidak memiliki aroma. Ya, ta'muha tayyib, rasanya manis tapi tidak beraroma. Itu kurma. Itu perumpamaan seorang mukmin yang tidak baca Quran. Wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Quran masalur raihana. Sedangkan perumpamaan seorang munafik, bisa saja orang munafik itu baca Quran karena orang munafik itu menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keislaman. Bisa jadi dia menampakkan keislaman pada satu keadaan dia sedang baca Quran. Nah, orang munafik yang baca Quran itu perumpamaan seperti buah raihanah.
rihaha tayyib wa ta'muha murrun. Yang aromanya sedap, harum, rasanya pahit. Sudah berapa buah nih? 3. Satu lagi. Wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamasal hanzalah. Ya, perumpamaan seorang munafik yang tidak baca Quran seperti buah hanzalah. Sudah berapa? 4. Yang keempat buah apa? Hanzalah. Ta'mu hamurun wala rihalaha, yang rasanya pahit dan tidak berbau. Ada berapa buah sekarang? 4. Yang pertama buah apa tadi? Utrujah. Ya. Buah yang kedua tamrah, kurma. Yang ketiga raihana. Yang keempat hanzalah. Kata kuncinya adalah rasa. 2 kata kan, rasa dan harum. Ya, yang aromanya harum, beraroma, ya, beraroma, yang beraroma, rasa dan aroma. Yang rasanya manis, aromanya harum. Buah apa? Buah utruja. Yang yang rasanya manis tapi tidak harum, kurma. Oke. Sekarang ya, yang ketiga. Ya. Yang ininya harum, rasanya pahit. Ini Rasul tidak menyebutkan tidak punya rasa. Ya, karena sulit buah yang tidak ada rasa kan? Itu. Jadi aromanya harum, rasanya pahit. Itu buah apa? Raihana. Harum baunya tapi rasanya pahit. Kira-kira buah apa itu di Indonesia? Harum tapi dicoba pahit. Mungkin jamu yang dikasih minyak wangi kali ya. Tapi bukan buah ya. Yang keempat adalah apa? Ia tidak harum, ia pahit. Itu buah apa tadi? Handolah. Ya, buah handolah. Dan inilah perumpamaan orang mukmin. Sekarang begini. Ada enggak di situ kebaikan yang Allah berikan kepada orang munafik yang baca Quran berdasarkan sabda Rasulullah SAW? Ada tidak di situ? Ada pada buah yang keberapa? Yang ketiga raihana, orang munafik. Masal munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an, ya, masalu raihana. Ya. Rihuha tayyib wa ta'muhu mur. Ya. Aromanya harum, rasanya pahit, tapi ada baiknya di situ. Ya. Ini hadis yang dimunculkan oleh Imam Bukhari ketika beliau membuat sebuah bab Fadailul Qur'ani ala sa'iril kalam dalam Sahih Bukharinya. Ya, pada hadis 5020. Berkata Al-Imam Nukatsir rahimahullah taala fi kitab Fadailul Qur'an, dalam kitab Fadailul Qur'an. Kata beliau, wa wajhu munasabatil babi li hadzal hadisi anna tibar raihati daramal Qur'an wujudan wa adaman. Fadalla ala syarafi ala masiwa minal kalam as-sadir minal bar wal fajir. Sesungguhnya ya, kecocokan atau ketersambungan, apa ya, kok kesambungan itu koherensi kali ya, hubungan bab ini dengan hadis. Babnya tentang apa bab tadi? Bab
fadailil Qur'ani ala sairil kalam. Keutamaan Al-Quran di atas seluruh ucapan. Hubungannya dengan hadis ini, ya di sini berbicara tentang apa? Orang mukmin dan tidak mukmin soal membaca Quran. Hubungannya adalah begini. Sesungguhnya tibar ra'iha, aroma yang sedap itu beredar bersama Al-Quran, tergantung ada dan tidaknya. Ya. Jadi di sini disebutkan bahwasanya orang munafik pun ketika dia baca Quran maka harumnya juga muncul. Kalau itu dilakukan oleh orang mukmin, ya, walaupun itu dilakukan orang mukmin, maka harum juga muncul kan. Tapi orang mukmin nggak baca, walaupun mukmin, harumnya nggak ada. Kata orang munafik pun yang baca Quran muncul rasa harumnya di situ. Ini sebuah isyarat. Sebuah isyarat bagaimana bahwasanya hatta orang kafir pun ketika dia baca Quran, Allah berikan kebaikan dan kemuliaan di situ. Maka lebih pantas lagi bila orang mukmin yang melakukannya. Ini keutamaan Al-Quran. Ini hadis yang pertama. Oleh hadis tsani, hadis yang kedua adalah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innama ajalukum fi ajali man khala minal umami kama baina salatil asr wal maghribi syams." Sesungguhnya ajal kalian bila disejarkan dengan ajal-ajalnya umat-umat sebelum kalian, itu seperti ya antara waktu sholat asar dan maghrib. Ajalnya umat Muhammad. Wa masalukum wa masalun yahud wan nasara kamasli rajul istamala ummalan. Dan perumpamaan keutamaan kalian dengan keutamaan Yahudi Nasrani itu seperti ada seseorang yang dia menawarkan pekerjaan kepada beberapa orang. Lalu orang ini berkata, "May ya'malu li ila nisfin nahar ala qiratin." Barang siapa yang mau bekerja kepadaku, ya, mau bekerja kepadaku itu sampai pertengahan siang, yang dia akan diberi upah 1 qirot. Fahamilat al-Yahud, maka orang Yahudi mengamalkannya. Lalu berkata lagi laki-laki tersebut, "May ya'malu li min nisfin nahari ilal asr." Siapa yang mau bekerja kepadaku dari pertengahan siang sampai waktu asar? Lebih panjang mana? Lebih panjang Yahudi kan? Yahudi dari pagi sampai siang. Maka orang ini menawarkan dari waktu siang sampai asar. Fa'amilatin nasara, maka beramallah orang Nasara. Kemudian Rasulullah menyebutkan umat Islam, umat Muhammad SAW. Summa antum ta'maluna minal asri ilal maghrib biqirataini. Kemudian kalian umat Islam beramal dari waktu asar sampai maghrib itu mendapatkan 2 qirot. Qalu, maka Yahudi Nasrani ini protes. Nahnu aktsaru amalan wa aqalu ata'an. Kami ini amalannya paling banyak, tapi kok dikasih kok sedikit. Paham? Qala hal zalamtukum min haqqikum. Lalu kemudian Allah berkata, apakah aku mendolimi enggak? Ya, apa yang telah pahala yang aku berikan kepada kalian? Tidak. Kalian dari waktu pagi sampai zuhur, Allah berikan pahalanya besar. Kalian dari waktu itu sampai asar, Allah berikan pahalanya besar. Ya. Nah, sudah dapat semua kan? Ya sudah.
Allah tidak zalim. Allah nggak balik menjadi apa? Nggak dibalik menjadi yang zuhur sampai asar diberikan untuk dari pagi sampai zuhur, atau dibalik dari zuhur sampai asar diberikan yang dari pagi dibalik, tidak. Allah tidak membalik, tetap diberikan sesuai dengan apa? Panjangnya waktu mereka beramal masing-masing. Nah, ketika mereka sudah mendapatkan hak mereka masing-masing dari pahala Allah berikan kepada mereka, maka kemudian untuk umat Muhammad Allah berkata, "Fadaka fatli uti man syi'tu." Itu adalah apa? Karuniaku yang aku berikan siapapun yang aku kehendaki. Ini keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan mereka itu enggak sebanyak dari amalan-amalan kaum sebelumnya, tapi pahalanya melampaui 2 kali lipat daripada amalan mereka. Inilah barokahnya umat Muhammad SAW, dan ternyata ini ada hubungannya dengan apa? Barokahnya Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran itu turun kepada mereka. Inilah yang di antara sebab mengapa ini mereka menjadi umat yang spesial. Umat yang terakhir, yang paling bungsu, tapi yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan umumnya memang begitu ya. Biasanya yang paling bungsu yang paling disayang ya. Betul. Umat Islam Muhammad, umat yang paling terakhir, dialah yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata, "Wa munasabatun lil tarjamah anna hadhil ummata ma'a qisari muddatiha wa fadalatil umama al munadiyata ma'a tuli muddatiha." Ya, hubungan hadis ini dengan apa? Dengan bab fadhailul Quran menunjukkan bahwasanya umat ini, ya, walaupun jaraknya pendek tadi, ya, ternyata bisa melampaui umat-umat yang sebelumnya. Karena kaum Yahudi Nasrani umurnya panjang-panjang, betul nggak? Umat Islam pendek-pendek. Kata Nabi SAW, "Inna a'mara ummati bain sittin wa sab'in wa qalilun ma yujidu dzalik." Umatku umurnya berkisar antara 60-70, sedikit yang bisa melampaui seperti itu. Umat Muhammad rata-rata umurnya 67 palu di end. Udah tamat. Artinya di end itu. 60-70. Sedikit yang melampaui lebih dari 70. Buktinya siapa di antara jamaah kita yang berumur 70 ke atas? Ayo ngaku. Bapak Yono 1. Ada lagi yang umur 70 ke atas? 70 ke atas ada selain Pak Yono? Kalau yang di atas 70? Sama aja 70 ke atas 70. Kalau di bawah 70 mah banyak. Ya. Ada yang berumur 60? Tunjuk tangan. 1. Bapak siapa, Pak? Pak Dedi ya. Selain Pak Dedi ada 60? Yang di bawah 60, 50. Sepertinya lebih banyak ya. Lebih banyak ya. Nah, berarti yang berada di atas 40, terutama 50, mendekati umur kematian. Yang berada di atas 70, tinggal nunggu kematian. Padahal kok binatang mati mah ya, lihat umur enggak? Enggak. Tapi ikhwas sekalian, ada berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim. Khairun nas man tala umruhu wa kasura khairatuhu. Wa syarrun nas man tala umruhu wa kasura syarru aw sayyi'atuhu. Atau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik manusia orang yang panjang umurnya, panjang pula daftar catatan kebaikannya. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya dan panjang pula daftar catatan dosanya. Kalau bahasa kita, tua-tua keladi. Makin tua makin gak tahu diri. Banyakkah orang tua seperti itu? Banyak. Dan semoga orang-orang tua kita dan semua yang di sini yang merasa sudah umur, Allah jauhkan dari sifat-sifat yang seperti itu. Amin. Baik. Pendek memang umur Muhammad dibanding umat-umat sebelumnya. Ya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala sebutkan
tentang kebaikan umat ini dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian, siapa kalian sini? Rasulullah, para sahabat dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum. Wabil khusus adalah para sahabat Rasulullah SAW. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia. Dan gambaran kebaikannya dilihat dari sisi apa? Barokahnya. Umurnya pendek tapi pahalanya melejit, meroket, melampaui amalan-amalan yang banyak umat-umat sebelumnya. Mau contoh realnya gampang. Ya. Anggaplah umur umat kita sebelumnya umurnya adalah apa? 500 tahun. 200 tahun lah ya, anggap ya. 200 tahun. Orang Islam dengan 5 kali Lailatul Qadar sudah selesai. Apa keutamaan beramal di malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Min alfi syahr. Ya. Beramal ibadah di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu umurnya berapa tahun? 83 tahun lebih. Maka antum kalikan 5 kali Lailatul Qadar aja, sudah kalah orang yang 200 tahun beramal. Hebat gak umat Muhammad SAW? Dan itu tidak diberikan. Ya, itu tidak diberikan pada umat sebelumnya. Dan tahu tidak kita bahwa malam itulah Allah turunkan Al-Quranul Karim. Maka apapun yang bersentuhan dengan Al-Quranul Karim, dia menjadi sesuatu yang sangat hebat, sangat besar, sangat mulia, sangat agung. Al-Quran turunkan malam Qadar, maka menjadi malam sebaik-baik malam. Diturunkan kepada umat Muhammad menjadi sebaik-baik umat. Diturunkan kepada Nabi Muhammad menjadi sebaik-baik Rasul. Dan diturunkan bulan Ramadan menjadi sebaik-baik bulan. Maka bila itu ada dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi sebaik-baik manusia. Bukan Rasul mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan, mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka apapun yang bersumber Al-Qur'anul Karim, dia menjadi sesuatu yang sangat hebat. Nah, inilah mengapa kemudian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki waktu yang pendek antara asar, perumpamannya dengan asar dan maghrib, tapi bisa mengalahkan zuhur dan asar dan waktu Yahudi dari subuh sampai siang hari. Inilah 2 hadis yang dimunculkan oleh Al-Imam Bukhari dalam bab Fadailul Qur'ani ala sa'iril kalami fi sahihi. Ditambahkan pula pada riwayat dari Musnad Imam Ahmad dan dalam kitab Sunan dari Bahas bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum tuwaffuna 70 ummatan, antum khairuha wa akramuha Allah. Kalian, maksudnya umat Muhammad, menyamai 70 umat. Kalian khairuha wa akramuha Allah. Kalian adalah umat yang paling baik dan paling dimuliakan oleh Allah. Ya. Ini dalam Musnad Imam Muhammad, Jami' At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dia dihasan oleh Syalbani dalam Jami' Sahih, dalam Sahihul Jami' hadis nomor 2301. Ya, dan semua ini didapat oleh Muhammad. Wa innama fazu bihada bi barakatil kitabil azim. Dan semua itu didapat oleh Muhammad karena barokah Al-Qur'anul Karim. Al-Quran inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakannya di atas seluruh kitab, menjadikannya ya sebagai hakim pada kitab-kitab sebelumnya. Dia menghapus hukum-hukum sebelumnya dan menutup seluruh kitab-kitab yang ada dari yang Allah turunkan.
Dan seluruh kitab-kitab yang ada sebelumnya itu diturunkan di muka bumi ini dengan sekali turun jadi. Adapun Al-Quran nazala munajjaman bihasbil waqa'il syatil i'tina bihi. Adapun Al-Quran itu turunnya apa? Itu berangsur-angsur. Disesuaikan dengan kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak menunjukkan kecuali apa? Allah memberikan perhatian yang secara teliti pada setiap keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda ketika turun sekaligus. Maka mungkin pada suatu yang terjadi pada dengan beberapa kali tertentu mungkin tidak terurai. Betul kan? Ini begitu muncul masalah, muncul suatu keadaan, Allah turunkan wahyu yang langsung menjawab situasi yang sedang terjadi. Dan itu tidak lain tidak bukan yang menunjukkan betapa Allah sangat teliti terhadap Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu fokusnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memberikan pelajaran buat kita bahwa apa yang Allah akan tinggalkan sesuatu yang sangat-sangat besar. Karena tidak ada lagi kitab yang akan Allah turunkan setelah Al-Qur'anul Karim. Tidak ada lagi Rasul yang Allah utus setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah wahyu sudah terputus. Ini menunjukkan inilah wasiat Allah yang terakhir untuk manusia. Kalau ada orang tua, dia tahu dia akan wafat, dia berikan wasiat, maka sang anak akan mensikapi ini wasiat yang besar. Maka ketahuilah oleh kita, Al-Quran adalah wasiat Allah yang terakhir. Allah tidak akan lagi turunkan wahyu pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu tahulah kita, ketika kita baca Quran, kita ini sedang berhadapan pada wasiat Allah yang terakhir. Dan ini berarti sesuatu yang sangat besar. Ya, sesuatu sangat besar. Oleh karena itulah, pantas para ulama memasukkan sebaik-baik zikirnya seorang itu kepada Allah, yaitu apa? Membaca wasiatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Tentang dua lipatnya balasan umat Muhammad SAW diberikan ganjaran kirotain tadi, juga Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di surah Al-Hadid di ayat yang ke-28 ya, dan juga 29 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasuli yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurun rahim. Li'alla ya'lama ahlul kitabi alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillah wa anna al-fadla bi yadillah yu'ti man yasha wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Jadi kalau orang beriman itu bertakwa kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, Allah akan berikan kepada kalian 2 kali lipat dari rahmatnya. Dan Allah akan menjadikan untuk kalian cahaya yang mana kalian akan berjalan dengan cahaya tersebut. Artinya tidak akan tersesat karena jalan itu sangat jelas, sangat terang. Wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Li'alla ya'lama ahlul kitab, ya, agar ya ahlul kitab Yahudi dan Nasrani mengetahui ya bahwasanya tidak ada yang berkuasa untuk melampaui sesuatu mengalahkan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan, memberikan keutamaannya kepada umat Muhammad dan mengalahkan ahlu kitab sebelum umat Islam, maka itu adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya wa annal fadla biyadillah, sesungguhnya kemuliaan,
keutamaan itu hanya miliknya Allah Subhanahu wa taala, dan bila itu miliknya maka dia pun bebas memberikan keutamaan itu kepada siapapun yang dia kehendaki, dan Allah pemilik kemuliaan, keutamaan yang sangat besar. Dan Allah memilih umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya untuk mendapat keutamaan yang berlipat-lipat, mengalahkan dua kaum sebelumnya yang diberikan kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dari sinilah ikhwas sekalian, kata Syekh Profesor Abdul Razak, innal wajiba alaina an nu'azzimal Qur'anal Karim alladhi huwa masdaru izzina wa sabilu sa'adina. Oleh karena itulah wajib bagi setiap kita untuk mengagungkan Al-Quranul Karim yang dia merupakan sumber kemuliaan kita. Dia adalah jalan kebahagiaan kita. Wa nahfadhu lahu manzilatahu wa makanatahu wa naqdurahu haqqa qadrihi wa na'malu bihi. Ya, maka kita jaga kedudukan kemuliaan Al-Quran ini. Kita berikan pemuliaan pada tempatnya, dan yang lebih penting lagi kita beramal dengannya. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man kana yuhibbu." Nah, ini penting nih. Ini menjadi catatan yang harus kita lebih tekankan. Kata Ibnu Mas'ud, ini sahabat ulamanya, di antara ulama sahabat adalah salah satunya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, ya, man kana yuhibbu ayya'lama annahu yuhibbullaha falya'rid nafsahu 'alal Qur'an fa in ahabbal Qur'ana yuhibbullah fa huwa yuhibbullah fa innamal Qur'anu kalamullah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa yang ingin mengetahui bahwa si fulan dia cinta kepada Allah, maka ukur keberadaan dirinya terhadap Al-Quran. Bila dia mencintai Al-Quran, itu tanda dia itu cinta kepada Allah. Karena sungguhnya Al-Quran itu adalah ucapan Allah. Mari kita sedikit berikan ilustrasi. Kita sebagai manusia hidup di dunia ini, kita mencintai seseorang nggak dalam hidup kita? Atau beberapa orang? Banyak bahkan orang yang kita cintai. Di antaranya orang tua kita, pasangan-pasangan kita, anak-anak kita. Betul kan? Maka bila kita mencintai orang-orang tersebut, pasti kita senang mendengar ucapannya. Ya, si istri itu bisa dalam rumah, si suaminya datang gitu kan, oh si babe datang, senang. Belum ketemu orangnya, baru terdengar suaranya, apalagi terdengar suara kreseknya, wah masya Allah, pasti bawa sesuatu nih gitu spesial, itu. Maka begitulah, bahkan lebih besar lagi, bila kita ini mencintai Allah, kok bisanya kita ini menjauh dari mendengarkan atau membaca ucapan zat yang kita cintai. Maka ya, barometer Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini sangat tepat, jitu. Kata beliau, ya, barang siapa ya, man kana yuhibbu ayya'lama anna ya annahu yuhibbullah falya'rid nafsahu 'alal Qur'an. Maka barang siapa yang ingin mengetahui ya tolak ukur kecintaan seseorang itu kepada Allah, ukurlah bagaimana interaksi dia dengan Al-Qur'an. Kalau dia dekat dengan Al-Qur'an, dia cinta untuk membaca Al-Quran, dia senang baca Quran, itu tanda dia cinta kepada Allah. How about you? Bagaimana dengan you and me? Dengan saya, Anda dan saya. Mari kita mengukur. Ini salah satu ukuran kadar kecintaan kita kepada Allah, yaitu kita ukur sedekat apa kita dengan Al-Quranul Karim.
habis sholat subuh. Di meja kita ada dua pilihan. Ada mushaf, ada HP. Kira-kira yang pertama kali antum pegang apa? Tes. Dites itu. HP atau mushaf. Bisa jadi antum berkata HP dulu nih, jangan ada yang mendesak nih. Nanti saya baca Quran. HP-nya dibuka setengah jam, Al-Qurannya dibukanya 1 menit. Kenapa? Sudah duluan matanya tertutup. Baca HP, terbuka mata dan hati. Baca Quran, tertutup matanya, entah hatinya. Tanya kepada diri kita masing-masing. Membuka hari kita. Setelah sholat subuh kita, di pagi harinya kita, apa yang pertama kali kita pegang? Saya pegang HP Ustadz. Mengapa? Karena dari HP inilah saya baca Quran. Mantap, cakep kalau gitu mah. Ya. Tapi kok contoh-contoh yang pertama tadi, antum buka HP, antum tutup Al-Quran dan aku tinggalkan, maka hati-hati. Beliau radhiyallahu anhu juga menegaskan begini. Al-Quran kalamullah. Faman radda minhu syai'a fa innama yaruddu Allah. Al-Quran ini kan ucapan Allah ya. Maka barang siapa yang menolak satu saja darinya, maka hakikatnya dia menolak Allah Subhanahu wa taala. Jadi waspadai hati kita ini, hati yang tidak suka terhadap Al-Quranul Karim. Hati-hati. Hakikatnya seseorang itu bila dia tidak suka dan menjauh dari Al-Quranul Karim, hakikatnya dia sedang menjauh dari zat yang dia cintai hakikatnya. Bertolak belakang. Ya, kalau dia menyatakan cinta kepada, mesti harus dekat kepada ya ucapan zat yang dia cintai, itu Allah Jalla wa Ala Al-Quranul Karim. Adapun riwayat-riwayat asar-asar tentang makna ini banyak sekali, ya, dan intinya kata Syekh, nas'alullahal karima ay ya'mura qulubana bihubbil qur'ani wa ta'dhibihi wa tawqirihi wal amali bihi wa ay yaj'alana min ahlil qur'ani alladhi hum ahlullahi wa khassatuh. Maka kita meminta kepada Allah Al-Karim yang Maha Mulia agar memenuhi hati-hati kita ini dengan kecintaan kita kepada Al-Quran, memenuhi jiwa kita ini ya dengan pengagungan kepada Al-Quran, memenuhi hidup kita ini dengan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, dan semoga Allah menjadikan kita ini sebagai ahlul Quran, karena sesungguhnya ahlul Quran inilah hum ahlullahi wa khassatuhu. Al-Quran adalah apa? Keluarga Allah dan orang-orang khususnya Allah yang berada di muka bumi ini. Amin Allahumma amin. Pembahasan berikutnya masih kuat ini? Masih kuat ya? Kuat apa? Ya, kuatkan niat ya. Baik. Berikutnya Syekh berkata, al-matlub. Nah, ini penting nih. Kita udah bicara tentang kedudukan dan kemuliaan Al-Quranul Karim dengan beberapa penjelasan tadi. Tapi kata Syekh berkata begini, al-matlubu minal Qur'ani fahmu ma'ani wal amalu bi. Namun yang dituntut oleh Allah dari seorang hamba terhadap Al-Quran ini apanya? Maka berkata adalah apa? Memahami kandungan maknanya dan mengamalkannya. Itu tuntutan. Memang tidak kecil, artinya sangat besar keutamaan membaca Al-Quran. Besar. Yang kata Rasulullah SAW,
Satu huruf saja bernilai 10 pahala kan? Tapi jangan lupa, tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu tidak berhenti untuk dibaca saja. Nanti kita akan sebutkan keutamaan-keutamaan orang yang mentadabbur, memperhatikan maknanya, dan ancaman-ancaman orang-orang yang tidak memperhatikan kandungan maknanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur." liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, menegakkan salat dan menginfakkan dari sebagian rezeki yang kami rezekikan kepada mereka dalam keadaan sembunyi dan terang-terangan, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah akan tunaikan pahala sempurnanya kepada mereka, dan Allah akan tambahkan karunia-Nya kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha berterima kasih. Surat Fatir ya, ayat 29 hingga 30. Maka Syekh Abdul Razak berkata, sesungguhnya inna tilawatal Qur'ani wa tadabburahu a'zamu abwabil hidayah. Sesungguhnya membaca Al-Quran dan mentadabburinya merupakan seagung-agung pintu-pintu terbukanya pintu-pintu hidayah. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qad anzala kitabahul mubina ala ibadi huda wa rahmatan wa dhiya'an wa nuran wa bushran wa dhikran lidzakirin. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menurunkan kitabnya yang sangat jelas ini kepada hambanya sebagai petunjuk, rahmat, penerang, cahaya, pemberi kabar gembira, dan pengingat bagi orang-orang yang mau mengingat. Wa ja'alahu mubarakan wa hudan lil alamin. Allah menjadikan Al-Quran itu diberkahi dan merupakan petunjuk bagi seluruh alam. Wa ja'ala fihi syifaan minal asqam. Allah jadikan dalam Al-Quran itu penyembuh dari berbagai macam penyakit. Wala siyama asqamul qulubi wa amraduha min syubhatin wa syahwat. Terlebih-lebih lagi pada penyakit hati ya, yang berupa syubhat dan syahwat. Wa ja'ala rahmatan lil alamin, dan Allah menjadikan Al-Quran itu sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk dengan petunjuk yang paling lurus. Wa sarrafa fihi minal ayat wal wa'id lallahum yattaqun aw yudisulum dzikra. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam Al-Quran itu menjelaskan berbagai macam ayat ya, baik berupa iming-iming ataupun ancaman-ancaman agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang hal ini Allah berfirman, kita bacakan beberapa ayat tentang hal itu, kata Syekh. Di antaranya surat An-Nahl ayat 89, Allah berfirman, "Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin." Dan pada hari di mana kami membangkitkan seluruh umat, kami hadirkan seorang saksi atas mereka dari kalangan diri-diri mereka, dan kami datangkan kepadamu Muhammad. Ya, kami jadikanmu sebagai saksi atas seluruh umat-umat tersebut.
Kami turunkan kepadamu kitab sebagai penjelas terhadap segala sesuatu. Dia juga berisi petunjuk. Dia merupakan rahmat dan pemberi kabar gembira kepada orang-orang muslim. Allah juga berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 52, "Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu 'ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun." Sungguh telah kami berikan kepada mereka kitab, ya, yang kami tetapkan hukum-hukum itu di atas ilmu sebagai petunjuk rahmat bagi orang-orang, bagi kaum yang beriman. Juga Allah ceritakan di dalam surah Al-An'am ayat 155, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Dan ini adalah kitab yang kami turunkan, dia penuh dengan barokah, ya. Maka ikutilah dia dan bertakwalah, semoga kalian mendapatkan rahmat. Allah juga berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 92, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun wa musaddiqul ladzi baina yadayhi." Ini adalah Al-Quran, ini adalah kitab yang kami turunkan yang penuh dengan barokah dan membenarkan kepada kitab-kitab yang ada sebelumnya. Allah juga berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 9, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk yang paling lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mereka beramal soleh, bahwasanya untuk mereka ada ganjaran pahala yang sangat besar. Allah juga berfirman di dalam surah Al-Isra 82, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara." Dan kami turunkan dari Al-Quran ini apa yang menjadi obat, menjadi penyembuh, dan dia menjadi rahmat bagi orang beriman, dan tidaklah ditambahkan kepada orang beriman itu kecuali kerugian. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, tabaraka wa taala, memerintahkan hamba-hambanya dan menyeru mereka untuk membaca Al-Qur'an dan memperhatikannya. Ya. Di banyak tempat dalam Al-Quran Karim Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira." Jadi setelah Syekh menyebutkan beberapa ayat tentang sifat-sifat Al-Quran, dia ada memberikan petunjuk, dia adalah rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah, dia pemberi kabar gembira bagi kaum muslimin, menjadi terapi penyakit, terutama penyakit hati berupa syubhat kepada orang beriman. Maka di banyak tempat Syekh kemudian menyebutkan adanya ayat-ayat dengan tujuan tadi Allah menurunkan Al-Quran dan agar mereka mau mentadabburi Al-Quran tersebut. Di antaranya Allah berfirman, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Kalau seandainya Al-Quran itu bukan turun dari Allah, maka pasti akan didapatkan perselisihan yang banyak di dalamnya. An-Nisa 82. Allah juga berfirman dalam surat Muhammad ayat 24, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha." Ini ancaman bagi orang yang tidak mentadabbur Al-Quran, yaitu Allah berfirman, mengapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran, ataukah hati-hati mereka itu ada penutupnya? Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam ayat-ayat yang seperti ini menjelaskan bahwasanya annahu innama anzala litadabburi ayati. Allah turunkan Al-Quran itu dengan berbagai macam ayat-ayatnya agar ditadabburi. Allah juga berfirman dalam surat Sad ayat 29, "Kitabun anzalnahu ilaik mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Kitab itu Al-Quran ini yang kami turunkan kepadamu Muhammad penuh dengan barokah. Ya, artinya apa? Penuh dengan berbagai macam kebaikan. Agar apa? Agar dipelajari ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang memiliki akal pikiran mau mengambil pelajaran. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa sebab ketiadaan hidayah, tercabutnya hidayah, sesatnya seseorang dari siratal mustaqim disebabkan karena mereka tidak mau mentadabburi isi kandungan Al-Quranul Karim. Wal istikbaru an simaihi, dan sombong merasa cukup tidak butuh untuk mendengarkan Al-Quranul Karim. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 66, 67, 68, "Qad kanat ayati tutla alaikum fakuntum ala aqabikum tanqisun mustakbirina bihi samiran tahjurun afalam yaddabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin." Sungguh, ya,
ayat-ayat kami, kata Allah, telah dibacakan kepada kalian. Tapi kalian ya berpaling ya di belakang punggung-punggung kalian. Mustakbirin, dalam keadaan menyombongkan diri, yaitu merasa tidak butuh dengan Al-Quran. Samiran, bahkan kalian mengucapkan ucapan-ucapan yang keji, tahjurun, yaitu ketika kalian sedang ngumpul-ngumpul di malam hari, memberikan tuduhan-tuduhan, memberikan ucapan-ucapan cap-cap yang buruk terhadap Al-Quran Al-Karim, terhadap ucapan Allah Subhanahu wa taala. Afalam yadabbarul qaul. Lalu mengapa mestinya itu, mengapa mereka tidak mentadaburi ucapan tersebut, yaitu Al-Quran Al-Karim? Ya. Di sini kata Syekh, kalau seandainya annahum law tadabbarul Quran la aujaba lahumul iman wa lamanahum minal kufri wal isyan, fadalla dzalika ala anna tadabburul Quran yad'u ila kulli khair wa ya'simu min kulli syarr. Bahwasanya mereka ini ya, kalau seandainya mereka mau merenungi dan memperhatikan dan mempelajari isi kandung Al-Quran Al-Karim, maka mesti akan sampai kepada mereka keimanan, dan mereka akan terjaga dari kekufuran dan kemaksiatan. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwasanya mentadaburi isi kandungan Al-Quran merupakan sebab yang mengarahkan seorang kepada seluruh kebaikan dan terjaganya mereka dari seluruh keburukan. Mari kita jujur ya dengan diri kita. Ada tidak satu surat saja yang paling pendek yang ada dalam Al-Quran kita merasa seumur-umur kita sudah faham isi kandungan maknanya? Ambil contoh misalnya triple qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bahkan Al-Fatihah yang kita baca ribuan kali dalam salat-salat kita, sudah pernah kita merenungi kandungan maknanya selama ini? Tanyakan itu kepada diri kita. Paham tidak arti Bismillahirrahmanirrahim? Paham tidak arti Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai waladhdallin amin? Pahamkah kita ketika Allah menyatakan Allah itu ahad, Allah itu as-samad, lam yalid wa lam yulad? Pahamkah kita ketika Allah menyuruh kita berlindung kepada keburukan malam hari, keburukan ketika terjadinya waktu pagi hari dan seterusnya, terhadap kejahatan seluruh makhluk? Pahamkah kita ketika kita Allah meminta kepada kita berlindung kepada Allah Rabbun Nas, Ilahin Nas, Malikin Nas, dari keburukan seluruh makhluk, dari hasadnya manusia? Bagaimana perlindungan Allah itu sangat kita butuhkan untuk menghadapi seluruh kehidupan kita dan berbagai macam tantangannya. Yang Allah menyuruh kita untuk berdiri di hadapannya 17 kali sehari semalam dalam salat kita. Kita berinteraksi dengan Al-Fatihah dan surat-surat yang lainnya. Pernahkah kita seumur umur kita mempelajari isi kandungannya tersebut, atau itu hanya kita baca dan tak pernah hadir? Itu apa hikmah dari bagian tersebut? Lalu saya suka bertanya kepada diri saya sendiri, kepada kita, selama ini kita sholat ngapain saja kepada Allah kalau begitu? Kita pengen mengerjakannya, baca, ruku, sujud, selesai, nanti pahala dikasih. Simple saja, betul kan? Kita hanya apa? Menggerakkan bibir dan gerakkan anggota badan, selesai itu kita pengen Allah masuk kita surga. Betul nggak? Betul atau tidak? Harus betul. Kalau salah gawat. Karena ingin surga itu sebuah kebaikan. Tetapi apakah seumur-umur kita menginginkan surga kita dengan sholat yang kita lakukan bertahun-tahun seperti itu, tanpa ada kedekatan, kecintaan kita kepada memahami kandungan ucapan yang kita baca dari kalamullah? Ana mau tanya sama antum, apa bacaan ketika ruku? Subhana rabbil azim, baik. Atau subhanakallahumma rabbana hamdika allahumma firli. Mana yang lebih utama? Ucapan ruku dengan bacaan Al-Fatihah?
Mana yang lebih utama? Bahkan mana lebih besar pahalanya? Jawabannya Al-Fatihah. Betul tidak? Tapi pada rangkaian perjalanan sholat kita, mulai takbir Al-Fatihah itu lewat. Mulai sadar-sadar itu ketika sujud. Betul tidak? Kita merasa, oh ini baru permulaan, Al-Fatihah belum panas, ini warming up. Panasnya ketika sujud. Kenapa panas? Sudah terlalu lama imamnya sujud, panas kepalanya. Seolah kita merasa Al-Fatihah itu warming up. Pada lihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari sahabat Ubadah bin Samit dari riwayat Bukhari dan Muslim bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dia ada ruknus salat, dia ada tiang salat. Tidak ada bacaan-bacaan dalam salat yang posisinya mengalahkan Al-Fatihah. Dia ada tiang pondasinya salat. Itu bacaan. Bacaan apapun yang kita baca dalam gerakan sholat, maka Al-Fatihah lah pemenangnya, pemimpinnya. Tapi selama ini kita pun tak pernah peduli dengan Al-Fatihah kita. Maka saya bertanya kepada diri saya sendiri juga kepada kita bertanya pada diri kita masing-masing. Lalu selama ini kita ngapain aja dengan Allah, dengan Al-Fatihah kita? Apa saja selama ini telah kita lakukan? Apa yang terjadi pada diri kita? Apa yang kita persembahkan kepada Allah dalam sholat kita? Begitu sederhana, begitu rendah kualitas, tapi kita berharap kepada Allah begitu hebat, Allah masukkan kita ke surga. Tidak salah, memangnya kepada Allah saja kita berharap, tapi ya, apakah dengan seperti itu kita ingin surganya kita? Tadabbur. Allah memberikan anjuran surat Muhammad 24 tadi yang kita sebutkan, afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an, ataukah hati mereka itu ada penutupnya? Kita ini jangan sampai terkena ayat ini. Mulut kita baca Al-Fatihah, mulut kita baca Al-Quran, tapi hati kita terbang entah kemana. Padahal Al-Quran itu adalah kalamullah. Dia adalah ucapan Allah. Dia berisi petunjuk. Dia penuh dengan barokah. Dia adalah rahmat. Tapi itu semua tidak kita gubris ketika kita membacanya. Jadi siapa kita ini sebenarnya? Maka saya mengatakan al-matlub bil Quran fahmu ma'ani wa tadabburu. Maka ingat, yang dituntut dengan Al-Quran ini apa? Pahami kandungan maknanya. Pahami kandungan maknanya. Itu yang dituntut. Inilah para ulama menyebutkan tafsir, ya. Mereka itu yaslunau haqqa tilawatihi. Mereka itu membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Bukan saja masalah tajwid dan tafsirnya mereka kuasai, hukum-hukumnya mereka pelajari, tapi mereka juga paham konsekuensi makna dari yang dibaca dari ayat tadi. Pantas kemudian negeri kita ini, Muslim yang mayoritas menjadi umat yang tidak punya harga. Jawabannya satu, karena mereka apa? Tidak peduli dengan Al-Quran. Mari antum cek dari Sabang sampai Merauke. Berapa orang yang bisa baca Quran? Satu. Level yang kedua, berapa mereka yang suka baca Quran? Level yang ketiga, berapa mereka yang paham Al-Quran? Para sahabat turun 10 ayat kepada mereka, tak akan mereka nambah dari Rasulullah SAW sampai mereka ngerti bacaan dan faham maknanya dan mereka bisa amalkan. Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, innallaha rafa'a bihadzal kitaba aqwaman wa akharin. Allah itu akan mengangkat kemuliaan berbagai macam kaum dengan kitab ini dan akan merendahkan mereka dengan kitab ini. Maka sebab yang nyata, mengapa umat Islam yang mayoritas negeri kita ini keadaan centang perenang, tak punya taring, tak punya ya kedudukan, hina di hadapan musuh-musuhnya. Disebabkan yang sangat jelas kata Rasulullah SAW, karena mereka meninggalkan Al-Quranul Karim.
Kita belum sampai pada pembahasan level tertinggi mentadabbur, yang bacanya saja masih sangat sedikit. Kadang-kadang kita sedih ya, banyak kadang bapak-bapak, ibu-ibu nyekolahin anak supaya baca Al-Quran, ikut sampai tamat supaya bisa baca Quran, tapi mereka tak pernah mau belajar Al-Quran. Soalnya mereka merasa sudah, papa ini bodoh, mama ini nggak tahu tentang Al-Quran, udah, tapi kamu jangan ikuti jejak bapak dan mama ya, kamu harus bisa baca Quran. Dikira belajar Quran bisa itu kewajiban anak saja apa? Hah? Kewajiban seluruh umur. Kewajiban seluruh umur. Bagaimana kita akan melahirkan generasi hafal Quran kalau anak-anaknya tak pernah mendengar bapak ibunya baca Quran? Apalagi di zaman sekarang, Allah musta'an, musibah semakin besar. Ya, saya kira mungkin sampai di situ dulu yang bisa saya sampaikan, dan semoga ini menjadi penambah ilmu ya, penambah keimanan, dan bisa menambah ya keimanan, pengetahuan kita untuk semakin banyak meningkatkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zikir yang paling terhebat dan terbaik dan termulia dan memiliki paling sangat besar itu dengan apa? Dekat-dekatlah kita dengan Al-Qur'anul Karim ya, dan jangan berhenti pada membacanya saja, tapi mulai sedikit demi sedikit ya, pelajari kandungan maknanya, dan semoga Allah mudahkan. Amin Allahumma amin. Ya, barakallahu fiik. Ya, wa fiik barakallah. Ustaz, hadis apa nih? Hadis yang menerangkan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat itu harus dibaca sampai tamat atau beberapa ayat saja? Dibaca sampai tamat ya, karena Rasulullah SAW tidak menyebutkan batasnya sampai di mana. Ya, barang siapa membaca surat Kahfi ya pada hari Jumat, maka akan diberikan cahaya sampai Jumat berikutnya kan. Kalau bacanya pada malam Jumat, maka ya cahaya sampai ke Baitullah Al-Haram. Allahu ta'ala alam. Jadi lafaz itu dan lafaz sampai selesai. Jadi selesaikan. Ya enggak lama lah, setengah jam selesai insyaallah taala ya. Yang sekitar 100 ayat kan. Ustaz, bagaimana dengan membaca Al-Quran tetapi langgamnya dengan langgam dari bangsa yang ada di Indonesia? Contohnya langgam Jawa, apa hukumnya? Terima kasih. Allahu a'lam bishawab ya. Saya enggak terlalu ini, tetapi kalau saya sendiri berusaha untuk menghindarkan. Ya, saya berusaha untuk menghindarkan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah memberikan rahmat dan menjaga selalu dan memberikan kebaikan untuk Ustaz dan semua yang ada di sini. Amin. Izin bertanya. Ya, dikasih izin. Bagaimana adab dalam mengamalkan zikir pagi dan petang? Bolehkah diantaranya melakukannya dalam kondisi satu, tidak dalam kondisi berwudu? Enggak masalah. Ya, zikir pagi dan petang dalam kondisi tidak berwudu enggak masalah. Tidak dalam kondisi duduk atau sambil berkegiatan seperti berjalan, berkendara atau mengerjakan sesuatu juga tidak masalah. Berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ya rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, surah Ali Imran ayat 190. Itu enggak masalah. Yang ketiga, bolehkah berzikir secara lanjutan atau tidak menyelesaikan dalam satu waktu, seperti membaca ayat kursi ya, dan sampai surat An-Nas pada saat setelah sholat asar, sebagian di perjalanan, sebagian lain di waktu sebelum maghrib. Allahu a'lam bishawab ya, ada faselnya gitu ya, ada jeda-jeda gitu ya waktunya. Allahu a'lam bishawab. Saya nggak tahu ya. Bentar. Oh, ini sudah ini, ya. Ya, ini sudah. Ini yang terakhir ya, di luar tema, ya. Kita bacakan yang terakhir. Ya, pertanyaannya begini. Bagaimana sikap ana seharusnya jika ana hendak pulang kampung? Padahal di Jakarta mungkin ya. Pulang kampung halaman tetapi keluarga belum mengenal sunnah, sehingga belum paham dan tahu bahwa haramnya safar sendirian bagi wanita.
Orang tua ana sangatlah sibuk. Adik ana, ikhwan pun sama. Ini keluarga sibuk nih ya. Qadarullah, mereka sangat sibuk sehingga ana tidak yakin mereka mau dan mampu antar jemput ana pulang saat libur. Bapak ana adalah seorang yang sangat jauh dari mengenal sunnah. Jadi bagaimana ana seharusnya Ustaz? Bapak ana sangat keras dan sibuk ya. Berarti kesibukannya dengan keras. Dalam kondisi seperti ini, ya tentulah berdakwah itu tidak boleh berhenti, ya. Dan ketahuilah oleh kita sebagai para anak ya, orang tua itu salah satu yang mereka senangi itu mendengarkan berita dari anak. Pada hari ini kita seringkali merasa kita telepon dan WA itu cukup. Padahal kalau kita bicara tentang konteksnya dakwah, nelpon itu kita ngomong nasihatin orang tua itu berat. Tidak semua anak bisa begitu. Nge-WA juga sama. Tapi sebenarnya ada fasilitas lain yang cukup mudah, efektif dan bisa berani anak-anak apa? Nulis surat kayak begini. Dakwain orang tua pakai surat. Ini memang gaya lama, gaya jadul, tapi sangat efektif loh. Orang tua dapat surat dari anaknya. Surat asli, bukan surat message, SMS ataupun WA. Baca. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak, Mama gitu kan. Semoga Allah memberikan semua kebaikan, sehat selalu. Ya dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan, mohon maaf sebelumnya ya, saya mungkin selama ini ada di Bandung, kuliah cukup jauh dari Bapak Ibu, rindu rasanya. Tapi di sini saya juga alhamdulillah diberikan kemudahan untuk bisa belajar. Nah, salah satu pelajaran yang saya dapat ya, saya diajarkan untuk beribadah kepada Allah gitu kan, untuk taat sama Allah ya, untuk tunduk kepada Allah. Nah, cuman saya bingung nih, Pak, Ma gitu kan. Ketika saya bertemu dengan ucapan Rasulullah Rasulullah berkata begini nih, jangan safar tanpa mahram. Kan saya bingung nih, baru nggak ada sini Pak, Ma. Saya pergi pulang nih nggak boleh kok nggak pada mahram. Sementara saya belum kawin gitu kan. Kali aja bapaknya baca, lu kawin aja kalau gitu, kan enak tuh. Ya. Nah, dibuat semacam sebuah cerita gitu kan. Seolah si anak ini sedang merasakan kebingungan dengan belajar yang dia paham. Mungkin orang tua itu dia tidak tahu sebab si anak mau begitu gitu kan. Nah, di situ dakwah terjadi pakai surat misal. Oh, ternyata mungkin si orang tua berkata apa? Ya, mensikapi, iya si anak gitu-gitu banget gitu ya. Udahlah, ini memang hadis tapi masa ini sampai begitu amat gitu kan? Ya sabar. Nah, kalau udah dibuka dengan surat, coba buka lewat WA. Gimana nih Pak, Ma, saya juga nggak mau, saya pengen menghormati ya papa mama gitu kan, bapak ibu, tapi saya juga ini kan hadisnya saya juga berhadapan dengan untuk mengikuti Rasul juga nih, saya harus bagaimana ini gitu kan. Gambarkan kebingungan, tiap malam WA, kelihatan lagi stres nih anak gitu kan. Ya gambarkan itu, ini masalah serius gitu. Gambarkan. Jadi situasi kan ini masalah yang sangat-sangat besar, darurat banget gitu kan. Gambarkan supaya orang tahu ini memang sesuatu yang tidak mudah bagi anaknya. Gambarkan itu, gunakan berbagai macam fasilitas dan sarana ya untuk mengkomunikasikan itu. Kalau ternyata memang tidak bisa sama sekali ya, dan memang ternyata harus pulang dengan kondisi orang tua yang awam, ya cari sesuatu yang lebih mudorotnya lebih kecil. Misalnya ada teman sesama akhwat yang bisa mendampingi pulang gitu kan misalnya, sehingga dia tidak kesan sendirian. Ya walaupun temannya itu, ya misalnya temannya itu ada mahramnya misalkan, ikuti itu, minimal seperti itu. Ya. Dan cari kendaraan yang paling aman ya. Kalau memang sudah tidak punya pilihan yang lain, Allah a'lam bishawab. Yang kedua, apakah salah jika anak sering merasa cemburu dan cemas jika membayangkan suami ana nanti berpoligami? Berarti udah nikah ini. Mengapa pulangnya nggak sama suami kalau begitu?
Mingat ana ini sepertinya seorang yang pencemburu, ya. Apakah salah jika ana baik? Tadi kalau ini yang bertanya orang yang sama, berarti dia punya suami, maka dakwah dulu suami, ya, untuk apa? Untuk menemaninya safar, ya, seperti itu. Dakwah suaminya, ya. Nah, kalau pertanyaan berikutnya, apakah ana salah jika ana merasa cemburu dan khawatir suami ana menikah lagi, ya? Saya kira ini suasana hati semua para istri, ya. Ini mungkin mewakili pertanyaan para istri yang lain, yang bahwasanya kalau seorang wanita tidak memiliki rasa cemburu, maka hakikatnya dia sudah tidak sayang lagi kepada suaminya. Itu karena dia sayang, ya. Cuma hanya saja kalau berbicara tentang suami menikah lagi, maka sesungguhnya ini adalah syariat. Ini adalah syariat. Tinggal bagaimana kita menyesuaikan diri dengan syariat. Sehingga namanya syariat ini bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi. Bukan untuk dihindari, tapi dihadapi dan dipelajari. Sekarang saya mau tanya nih sama antum nih, bapak-bapak nih. Bagaimana hukumnya seorang wanita istri berdoa kepada Allah, ya Allah, kabulkanlah doa saya supaya suami saya tidak kawin lagi selama saya hidup. Doanya dosa atau tidak? Misalkan dia khawatir nih suaminya nikah lagi, dia doa sama Allah, ya Allah selama saya hidup jadikan suami saya tidak menikah lagi sampai saya meninggal, ya Allah. Boleh dia menikah lagi dengan syarat langkai dulu mayat saya. Boleh nggak dia berdoa seperti itu? Kalau antum nggak bisa jawab, saya tanya ibu-ibu pernah nggak berdoa seperti itu? Pernah nggak ditanyakan, boleh nggak berdoa seperti itu atau berharap seperti itu? Ya, maka Allah alam bisawab tentang masalah ini tentunya, ya, poligami adalah sebuah syariat, ya, dan suka atau tidak suka itu adalah agama Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan bila itu dibenci, maka ini bisa menjadi sebuah kekufuran. Ini sebuah kekufuran, membenci syariat poligami ini sebuah kekufuran. Ya, yang ada adalah dia mempelajarinya. Ya. Kemudian dia mempersiapkan diri. Karena bila orang belajarnya benar, ini kan belajar agama Allah kan? Bila belajar agamanya benar, pasti seluruh pelajaran dari agama Allah itu dia akan pelajari semuanya. Giliran bab masalah usul fikih hafal, giliran bab poligami dilewat. Maka itu bukan thalibul ilmi itu. Kalau thalibul ilmi pelajari semuanya. Soal nanti bagaimana jadinya, gimana nanti. Ya. Banyak diskusi dengan ibu-ibu yang sudah berpoligami, baik dia istri yang pertama atau istri kedua atau ketiga. Tanyakan bagaimana beban mereka atau penderitaan mereka. Kita bicara tentang belum yang positif, ya. Bagaimana suasana hati mereka, ya, ketika menjalani hidup sebagai istri yang dipoligami. Tapi mereka tidak memilih untuk bercerai dari suaminya. Dan tentu tentang itu tentu akan didapati berbagai macam contoh, ya. Ada yang contohnya begini, ada contohnya begitu, segala macam. Saya enggak mau suami saya kawin lagi. Tuh ada yang contohnya aja tuh gawat. Tapi pas contohnya yang bagus, yang benar, dia enggak omongin. Nah, itu juga enggak realistis, ya, seperti itu. Jadi saran saya tentu ini ya barangkali karena ini ditanyakan kepada ustadz, maka mungkin ustadz memandangnya ada kesan, ya, pro poligami kan. Kalau ini nyampaikannya ustadzah, mungkin beda bahasanya. Karena mewakili hati suasana kaum hawa, ya, kaum wanita. Tapi ingatlah bahwasanya, ya,
Orang yang paling ngerti tentang poligami itu adalah Rasulullah dan dia seorang laki-laki. Maka kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas kalau suami Anda fisiknya kuat, ya, bertanggung jawab kepada keluarga, mengerti syariat, orang yang taat. Bila dia ingin berpoligami, Anda siapkan diri. Bukan ditakuti, siapkan diri. Siapkan diri. Dan lakukan komunikasi-komunikasi yang baik. Walaupun nanti dalam perjalanannya ini sesuatu yang barangkali dan tentu sangat tidak mudah ya. Tentu sangat tidak mudah. Tapi ingatlah bahwasanya ya, poligami itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala dan dia bisa menjadi solusi umat. Solusi buat umat. Dan maaf nih, terutama kepada mak-mak nih ya, terutama buat mak-mak. Karena pembicaraan tentang poligami, maaf ya, karena tapi ini udah kadung sih ditanya juga sama mak-mak ya. Ya dia jual gua beli gitu ya. Kalau nanya-nanya dari bapak-bapak saya malas bacanya, betul terang. Tapi karena ibu-ibu yang bertanya, saya mau jawab. Mau ngomong apa tadi jadi lupa. Minum dulu kayaknya kurang cairan. Pokoknya gitu aja lah sudah, ya. Pokoknya siapkan diri, jangan dihindari. Bagaimana nanti, ya gimana nanti. Toh tidak juga mungkin semua suami berani kok. Ya, tidak semua laki-laki itu pemberani. Ya, apalagi kok istrinya lebih berani. Harus ada komunikasi, ada proses, ya. Dia butuh waktu, ya. Dan dalam perjalanannya itu membutuhkan kesabaran, butuh banyak kemauan dan niatkan sesuatu itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadikan bila Anda memang menjadi istri pertama atau istri kedua atau Anda sebagai suami yang berpoligami, niatkan itu semua bagian dari menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lain. Bicara tentang cemburu, maka cemburu itu sebuah hal yang normal dan wajar. Ya, selama itu tidak melanggar syariat, ya, tidak membuat ya keluar dari ketaatan, ya, sebuah hal cemburu hal yang wajar, ya, dan oleh karena itu ya dipersiapkan saja, pelajari ilmunya dan siapkan semuanya. Maka bila suami Anda suami yang sudah siap seperti yang saya sebutkan tadi, maka sudah selayaknya Anda sebagai seorang istri mendukung bahkan kalau perlu mencarikan suami Anda istri yang baru lagi. Ini memang tidak mudah, tetapi ini syariat dan ini bisa menjadi solusi umat. Maksud saya solusi umat begini. Lihatlah realita pada hari ini, jumlah wanita itu lebih banyak daripada jumlah pria. Ngotes yang ngaji sekarang ibu-ibu saya kan lebih banyak daripada bapak-bapaknya sekarang. Dan bisa jadi di kalangan ibu-ibu ini yang belum menikah ini lebih banyak daripada sudah menikah. Ini di kalangan jamaah kita saja, belum lagi di luar sana. Kita belum lagi bicara tentang anak-anak kita di pesantren, yang jumlah pesantren anak wanita itu lebih banyak daripada anak pesantren laki-laki. Bila itu menimpa anak kita, mungkin maaf ya, menimpa ibu kita, dia seorang wanita yang sudah, ya mungkin sudah berumur. Suaminya bapak kita sudah nggak ada. Dia harus banting tulang single parent cari memikirkan kehidupannya luar biasa. Dengan cara apa mereka kemudian ditolong? Cie-cie gitu kan? Poligami menjadi sebuah salah satu solusi. Kita tidak mengatakan ini dilakukan oleh semua orang, tetapi pandang dari sudut pandang syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya begini, saya tanya ibu-ibu dulu nih ya. Bu, ini hidup nih ibu-ibu teh. Poligami syariat bukan? Ibu-ibu suka nggak di poligami? Jawabannya tidak suka. Ini kan dua hal yang berbeda, seolah bertolak belakang kan? Ini syariat, ini nggak disukai. Mungkin muncul pertanyaan kita, mengapa Allah membuat syariat yang tidak disukai oleh ibu-ibu? Pernah nggak kita mikir? Pernah nggak sih? Ya antum mah bapak nggak mikir kali ya. Allah membuat sebuah syariat yang semua wanita nggak suka. Pernah nggak kita mikir tuh?
Berarti apa? Allah lebih tahu tentang apa? Tentang umatnya, hambanya dari kaum wanita. Dia ada maslahat. Memang dia ada tidak disukai, ini ada mudarat, tapi maslahatnya lebih besar daripada mudaratnya. Itu rahasianya. Paham, Bu? Allah Ustaz. Sudah saya cukupkan saja, khawatir semakin terluka ibu-ibu ya. Saya mohon maaf barangkali ini tidak menyenangkan, tapi ini sebatas yang saya ketahui dan ini saya jalankan. Semoga Allah berikan barokah. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.